Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia mau memberkati kita semua. Haleluya. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Yesus, kami cintakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Akulah Terang Dunia. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kita sama-sama menyadari dalam kehidupan kita betapa berharganya terang itu. Tentu Bapak Ibu pernah mengalami mati lampu ya di rumah. Apa yang kita rasakan waktu ada mati lampu? Pasti merasa tidak nyaman. Ya, ada ketidaknyamanan, bahkan mungkin ada yang merasa takut, terus serba tidak pasti, ya kan, karena apa-apa harus meraba-raba, ya, takut kesandung, takut jatuh, ya, tidak tahu arah. Itu yang terjadi kalau kita tinggal dalam kegelapan. Nah, di ayat yang kita baca barusan, ya, Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Dia berkata, "Akulah terang dunia." Jadi, di tengah-tengah kegelapan dunia, Yesus itu hadir. Yesus datang. Dia menjadi terang. Ya, mengusir kegelapan, dia membawa terang. Nah, ketika Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, ada 3 makna dari pernyataan Yesus ini. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Yang pertama, Yesus itu adalah sumber terang. Dia sumber terang. Di ayat yang kita baca tadi, Yesus tidak berkata, "Aku datang membawa terang." Bukan. Tapi Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Dia bukan datang membawa terang ya, bukan kayak maksudnya ada terang yang lain yang dia bawa, tidak. Tapi dia datang ya, menyatakan bahwa aku inilah terang itu, terang dunia itu. Jadi Yesus ini adalah sumber terang. Dia adalah terang yang sejati. Sebab ya, terang yang sejati itu bukan hanya berbicara mengenai terang yang sementara, misalnya ya, kata-kata motivasi atau misalnya hikmat, pengetahuan, pengertian, itu seperti terang yang hanya sifatnya sementara, fana. Ya, tapi Yesus sebagai terang dunia, dia adalah terang yang sejati. Ya, dia terang yang sejati. Hanya ada di dalam pribadi Kristus, kita akan dapat menemukan kelegaan, ketenangan, kebebasan, damai sejahtera. Itu semua hanya kita dapat melalui pribadi Yesus. Dia adalah terang yang sejati. Dia sumber terang kita. Ya, lalu yang kedua, lewat pernyataan Yesus adalah terang dunia ini, kita bisa belajar bahwa Yesus itu menerangi setiap hati manusia, terkhususnya hati orang percaya. Ya, Yesus itu menerangi, dia menerangi hati kita. Ya, Yesus menerangi mata hati kita, menerangi pikiran kita. Untuk apa? Untuk kita itu bisa mengenal Allah. Lewat terang firman-Nya, kita akan bisa tahu kebenaran itu seperti apa. Ya, terang firman itu membawa kita pada kebenaran. Kita tahu apa yang benar, apa yang salah, itu dari firman Tuhan. Ya, jadi dari terangnya itu kita dibawa kepada terang yang sejati. Dia menerangi hati kita. Ya, dan dikatakan barang siapa yang ikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena itu kita mau mengizinkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Ya kan, mengikut itu kan berarti kita yang di belakang. Kita izinkan terang itu ada di depan kita, ya. Maka kita akan memiliki tujuan hidup. Ya. Hati kita diterangi lewat apa? Kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu, kita mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kita. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Kita memiliki hikmat. Itu semua cara Tuhan menerangi diri kita, menerangi hidup kita, ya. Jadi kita izinkan Tuhan untuk menerangi diri kita, ya. Lalu yang ketiga, makna yang terkandung di dalam pernyataan Yesus ini adalah Yesus mengusir kegelapan
dosa. Yesus mengusir kegelapan dosa. Nah, latar belakang dari ayat 12, Yohanes 8 ayat 12, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, kalau kita lihat perikop di atasnya, ada sebuah peristiwa di mana orang-orang membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina kepada Yesus. Ya, kemudian mereka meminta Yesus untuk menghukum wanita ini, ya, melempari dengan batu, ya, merajam dengan batu sampai mati. Tapi kemudian Yesus mengampuni perempuan berdosa ini. Yesus tidak menghukum, tapi Yesus berkata, "Aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kemudian di ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya. Artinya bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk mengusir kegelapan dosa dari kehidupan manusia. Yang mampu untuk mengusir dosa dari kehidupan kita. Mungkin ada yang mengalami keterikatan dosa, ya, dan susah untuk melepas. Sebenarnya kunci satu-satunya adalah kita datang kepada Kristus. Kita datang kepada Yesus. Hanya Dia yang sanggup untuk melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Dia yang menerangi hati kita, ya. Dia juga akan membawa kita kepada hidup yang baru, ya, hidup yang berkemenangan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, pengharapan. Dia bawa kita pada hidup yang baru. Ya, jadi mari kita datang kepada Tuhan saat pagi hari ini, datang kepada Sang Terang Dunia, yaitu Yesus sendiri. Maka percayalah, kita akan dipimpin kehidupan kita. Kita akan berjalan dalam terang bersama dengan Dia dan sampai masuk dalam kekekalan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Mari Tuhan, saat pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya terang-Mu itu menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa ada di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi